Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Ibu Nuraini dari Tasikmalaya melahirkan anak lelaki dengan aneh. Sumber saya dari YouTube. Ibu Nuraini dari Tasikmalaya melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat dan melahirkan anak tersebut sifatnya aneh, tetapi anehnya tersebut sifatnya positif, bukan negatif. Biasanya kalau orang lahir yang aneh katanya biasanya ada kelebihan-kelebihan yang tidak umum dari anak tersebut. Misalnya tangannya jadi 3, atau kepalanya ada 2, atau kakinya ada 4, dan lain sebagainya. Itu suatu keanehan yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Tetapi yang dialami oleh Ibu Nuraini adalah keanehan-keanehan yang sifatnya positif. Pada umumnya seorang ibu mulai hamil sering ada tanda-tanda antara lain suka mual-mual, perut membesar, permintaannya aneh-aneh. Inilah kebiasaannya dirasakan seorang ibu. Tetapi keanehan yang dirasakan Ibu Nuraini pada saat melahirkan anak laki-laki, karena pada saat hamil tidak ada yang dirasakan dan perutnya juga tidak bertambah membesar. Pada saat melahirkan tidak merasa sakit dan anaknya lahir dengan sehat. Keanehan atas kehamilan dan sampai lahirnya anak suatu keberuntungan bagi Ibu Nuraini. Pada umumnya sejak hamil sampai melahirkan anaknya seorang ibu penuh rasa kesakitan, ditambah lagi yang bisa membawa kematian atas ibu tersebut. Padahal Ibu Nuraini tidak merasakan apa-apa. Jadi ini yang saya lihat, ini kehamilan yang sifatnya positif. Jadi ini perlu ditiru. Harapan saya perlu dipelajari dan dicontoh apa kebiasaan yang dilakukan Ibu Nuraini ini. Apakah sampai dia bisa tidak merasakan hamil sampai melahirkan, dan apakah dia olahraganya teratur atau minum obat herbal atau dipijat dan lain sebagainya demi kesehatan ibu-ibu yang melahirkan. Karena banyak ibu-ibu yang takut untuk melahirkan, mulai proses daripada kehamilan sampai anaknya lahir, banyak masalah-masalah yang dihadapi. Ada yang sakit dan lain sebagainya. Sampai ada banyak juga yang menimbulkan sampai mati untuk melahirkan anaknya tersebut. Jadi inilah saya lihat perlu sebenarnya dicontoh Ibu Nuraini tersebut. Apakah dia sering berolahraga dan lain sebagainya. Saya ini suatu yang aneh memang. Seorang ibu biasanya kalau dia mulai hamil, sudah ada tanda-tanda hamilnya, itu banyak tanda-tandanya. Mual-mual lah, sering dia sakit lah, dan juga perutnya bertambah besar, berat badannya bertambah besar, sampai ditimbang-timbang tertentu berapa keberat anaknya tersebut. Dan itulah yang saya lihat, yang sering dilakukan seorang ibu-ibu sampai memeriksa kesehatannya kepada dokter. Dan teratur memeriksa kesehatannya ke dokter, termasuk juga kesehatan anak bayi yang dikandungnya tersebut. Selalu diperiksa ke dokter. Padahal Ibu Nuraini tersebut tidak pernah memeriksakannya ke dokter. Dia sendiri saja tidak menyadari bahwa dia hamil ataupun tidak ada tanda-tanda dia merasa hamil. Apakah sakit perut, apakah mual-mual, dan lain sebagainya, tidak ada. Dan sampai ke lahirnya, anaknya lahir dengan sehat, tidak ada masalah. Ini suatu hal keanehan memang. Karena pada umumnya kalau seorang ibu melahirkan, dia penuh rasa kesakitan dan juga bisa mengorbankan nyawa untuk melahirkan anak tersebut. Tetapi justru Nuraini tidak, dia sehat saja, sehingga ini perlu ditiru semua ibu-ibu. Apakah Ibu Nuraini dia sampai bisa sehat demikian? Apakah dia sering makan obat atau obat-obatan atau jamu atau dipijat dan lain sebagainya, sehingga dia mudah melahirkan tersebut? Itulah dugaan saya perlu diketahui oleh masyarakat umum, terutama ibu-ibu.
Karena ibu-ibu saya lihat banyak juga yang takut melahirkan sampai keluarga berencana bertahun-tahun baru dia mau melahirkan karena dia ada rasa ketakutan melahirkan tersebut karena biasanya dia melakukan kesakitan dalam melahirkan tersebut. Itulah yang saya lihat. Jadi tetapi justru ibu Nura ini sangat sehat dia. Suatu keanehan memang di tengah-tengah masyarakat. Pada umumnya kita mengetahui kalau seorang ibu mulai hamil 2-3 bulan saja sudah terasa rasa sakit, mual-mual, dan tidak suka makan dan lain sebagainya. Dan permintaannya juga macam-macam. Ini sampai dia melahirkan anak sampai dia tidak mengerti apakah dia hamil atau tidak. Dia tidak merasa hamil dan juga dia merasa juga tidak akan mungkin melahirkan, tetapi justru anaknya lahir dengan baik dan sehat. Jadi itulah saya bilang Nura ini perlu ditiru, diteliti akan mengapa dia bisa demikian sampai dia tidak tahu dia mau melahirkan sampai anaknya sehat, untuk diketahui para ibu-ibu. Sekian dan terima kasih.